Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan modul 2 mengenai pengetahuan, pengukuran, dan mesin freeze. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya, Ayub, kemudian sebelah saya ada Fadli, Alfian, Mei, Dianisa, dan Raihana. Terdapat latar belakang dalam praktikum kali ini yang dijelaskan mengenai pengertian pengukuran dan mesin freeze. Selain itu juga diuraikan bagian-bagian dari peralatan pengukuran dan mesin freeze. Pengoperasian alat ukur dan mesin freeze dengan baik adalah salah satu tujuan diberlakukannya praktikum pada kali ini. Adapun rumusan masalah pada modul 2 yaitu bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin freeze. Adapun tujuan praktikum yaitu praktikan dapat mengenali seberapa pentingnya suatu proses pengukuran dan sistem kerja mesin freeze. Adapun juga manfaat praktikum yaitu praktikan dapat menerapkan aturan yang benar dalam proses pengukuran dan pengoperasian mesin freeze. Masuk ke pembahasan pengukuran, yaitu pengukuran merupakan bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dalam pengukuran terdapat istilah sistem internasional yang diturunkan atas dasar bilangan pelipatan 10 atau sistem desimal agar sesuai dengan dasar bilangan yang digunakan di seluruh dunia. Adapun standar untuk besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang, dan sudut ruang. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Adapun instrumen yang digunakan pada percobaan modul 2 ini yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mesin freeze. Mesin freeze sendiri merupakan mesin perkakas yang dalam proses pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Untuk jenis-jenis dari mesin freeze sendiri, yang pertama ada mesin freeze horizontal yang posisinya tegak lurus dengan meja. Kemudian yang kedua ada mesin freeze vertikal yang perkakas potongnya posisinya mendatar, dan yang ketiga ada mesin freeze universal yang bisa dioperasikan sebagai mesin freeze horizontal maupun vertikal. Untuk bagian-bagian dari mesin freeze sendiri, yang pertama ada base, kemudian kolom mesin, lutut, saddle, meja mesin, lengan, spindle, arbor support, milling head, ram, motor penggerak, handle, dan milling cutter atau pisau freeze. Untuk alat potongnya sendiri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 yaitu cutter face cutting, kemudian cutter side cutting, dan cutter profil. Untuk berdasarkan fungsi pengerjaannya dibagi menjadi yaitu rocking cutter dan finishing cutter. Baiklah, untuk bab 3 sendiri ada flowchart. Ini adalah gambarnya, saya akan tunjukkan. Baiklah, untuk penjelasan flowchart yang pertama adalah studi praktikum. Nah, studi praktikum itu adalah tahapan pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum. Kemudian yang kedua ada studi literatur, digunakan untuk mengumpulkan informasi, baik dari jurnal, buku, dan internet. Yang ketiga ada rumusan masalah mengenai bagaimana cara pengukuran dan penggunaan mesin freeze. Yang keempat tujuan praktikum yaitu memahami pengukuran dan penggunaan mesin freeze. Yang kelima ada manfaat praktikum yaitu paham mengenai pengukuran dan penggunaan mesin freeze. Yang keenam yaitu alat yang digunakan yaitu jangka sorong manual, mikrometer sekrup, dan mesin freeze. Yang ketujuh ada bahan yang digunakan yaitu besi untuk pengukuran dan kayu untuk mesin freeze. Yang kedelapan ada SOP. Untuk pengukuran SOP-nya adalah menyiapkan alat, melakukan pengukuran, kemudian melakukan perhitungan dan menyajikan data untuk mesin freeze. Yang pertama adalah menyiapkan APD, lalu menyiapkan benda kerja, memasang mata freeze, menghidupkan mesin, melakukan proses pembuatan lubang, kita harus mengatur mesin freeze, dan proses infeksi, kemudian kita membersihkan mesin dan menyimpannya. Kemudian yang ke-9 ada peralatan K3, ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri. Yang ke-10 paham itu adalah memahami tentang langkah tadi. Yang 10-11 adalah flowsheet itu adalah langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam praktikum. Kemudian yang 12 adalah analisis mengenai analisis permasalahan yang ada dalam praktikum. Kemudian yang ke-13 adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah mesin freeze adalah salah satu mesin untuk pemotongan dengan menyayat atau memakan benda kerja bersama menggunakan alat potong bermata banyak dan benar. Untuk pengukuran sendiri adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka kuantitatif. Yang 14 adalah selesai. Kemudian dilanjutkan kepada bab 4 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri dapat kita lihat data di bawah ini, ada jangka sorong dan makrometer sekrup. Selanjutnya pengolahan data. Di pengolahan data yang pertama di sini data kelompok jangka sorong manual P1 dengan data sebagai berikut. Yang pertama mencari mean dengan rumus X bar sama dengan sigma X per X dihasilkan 93,78. Medianya
mencari nilai tengah dengan mengurutkan data dari yang terkecil, dihasilkan 93,69 untuk range-nya dengan rumus X max dikurangi X min, dihasilkan 0,46. Modusnya mencari nilai yang sering muncul, dihasilkan 93,69, standar deviasi, rumusnya akar sigma X min X bar kuadrat per N min 1, dihasilkan 0,2. Untuk yang kedua, data kelompok jangka sorong manual P2, MEA-nya 16,85, media 16,86, range-nya 0,05, modus 16,83, standar deviasi 0,023. Data selanjutnya mikrometer sekrup dengan MEA 14,64, median 14,64, range-nya 0,05. Modus 14,66, standar deviasi 0,02121. Untuk yang selanjutnya, data satu sesi, di sini terdapat data A, B, C, D, E dengan kelompok A, B, C, D. Dari data tersebut, mencari MEAN, dihasilkan 93,605, range-nya 2,2, standar deviasi 0,298. Uji kecukupan data 0,4096 sekian, keterangan data UCL-nya 94,201, CL 93,605, LCL 93,009. Dari perhitungan tersebut dapat digambar grafik peta X sebagai berikut. Disimpulkan bahwa dari grafik tersebut data pengamat masuk dalam range antara UCL dan CL, maka data tersebut seragam. Untuk yang selanjutnya, mencari peta R, MEAN 0,925, range-nya 1,79, standar deviasi 0,8551 sekian. Uji kecukupan data 11528,64 sekian, keterangan data UCL yaitu 2,635, CL 0,925, LCL min 0,785, itu sama dengan 0. Dari perhitungan tersebut dapat digambar grafik peta R sebagai berikut. Disimpulkan bahwa dari grafik tersebut data pengamat masuk dalam range antara CL dan LCL, maka data tersebut seragam. Untuk selanjutnya flowsheet. Ini merupakan flowsheet dari mesin Price. Baik, mengenai analisa dan pembahasan, yakni dalam analisa pada praktikum pengukuran dan mesin Price ini yaitu diperlukannya kacamata dan sarung tangan, dan praktikum ini menggunakan alat jangka sorong manual dan mikrometer stroke, dan didapatkan pada data-data berisi P1 dan P2, MEAN, median, modus, range, dan standar deviasi. Dalam mesin Price sendiri yaitu ada sebuah mata arbor, handle horizontal, dan handle vertikal. Untuk dalam pembahasan, pelaksanaan praktikum pengukuran dan mesin Price ini didapatkan hasil P1 dan P2 sebagai berikut, sehingga diperoleh kesimpulan dari peta X dan peta R bahwa data pengamatan telah seragam karena berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Mengenai mesin Price, pertama pastikan listrik sudah terhubung, nyalakan dan atur handle vertikal maupun horizontal. Setelah selesai, bersihkan benda kerja menggunakan sapu. Dalam kesimpulan, mengenai kesimpulan dapat didapatkan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama aturan-aturan, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga teknik permesinan Price itu sendiri. Untuk sarannya, sebaiknya praktikan serius, memakai APD yang benar, dan teliti dalam pengukuran. Dalam daftar pustaka, kita mengutip dari sumber 6 buku dan 4 jurnal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.